selamat datang kembali di mata kuliah saya, yaitu Multimedia Dasar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas soal pewarnaan. Nah, sebagai contoh, misalkan kita menggambar sebuah kotak di sini. Nah, untuk teknik yang kemarin, di mana kita memilih warna dari tools yang ada di sebelah kanan ini, merupakan teknik untuk mewarnai secara solid. Solid itu artinya dia hanya bisa diwarnai atau satu bagian itu benar-benar hanya diwarnai oleh satu warna saja, tidak gradasi atau tidak ada campuran warna yang lain. Nah ini, teman-teman mahasiswa di sini apabila Anda ingin memilih warna yang ada di sini, kemudian ada beberapa warna yang, ingin dieksplor gitu ya, mungkin kurang terang atau lebih gelap atau pengennya yang tengah-tengah seperti itu, bisa diklik pada salah satu contoh warna, ditekan yang lama sekali, ditekan kiri, sampai nanti muncul, warna yang diinginkan. Nah, seperti ini contohnya misalkan, saya pengen mewarnai dengan warna merah ini, akan tetapi warna merahnya terlalu terang di sini. Nah, saya klik lama sekali, misalkan saya mau yang agak-agak nge-pink. Nah, di sini misalkan seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk mewarnai, garis tepinya itu kita bisa menggunakan klik kanan pada mouse. Nah, misalkan mau saya warnai dengan warna ungu seperti ini. Nah, untuk mengukur ketebalan garisnya bisa dicek di sini. Nah, apakah ini mau garisnya itu, kita bentuk putus-putus seperti ini ya, atau kita buat seperti ini. Nah, ketebalannya ada di sini ya. Semakin besar angkanya, maka nanti dia akan semakin tebal juga garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya, ini misalkan kita mau memberi efek, supaya warna tersebut menjadi sebuah gradasi, kalian bisa cek di sini, di menu yang paling bawah ini ada Interactive Fill Tool, gitu ya. Nah, di sini, silahkan kalian memilih Interactive Fill dulu, tuh, seperti ini. Nah, kemudian di sini, ini ada beberapa tipe yang nanti bisa dimanfaatkan, guys. Nah, ini ada fountain fill, kemudian ada vector pattern fill, kemudian ada bitmap. Jadi ini tuh, membuat gambar itu berisi dengan beberapa pattern atau pola yang, sesuai dengan yang dipilih ya. Sesuai yang ada di sini nanti bisa dicek sendiri, akan tetapi di sini cukup, jarang digunakan oleh mahasiswa dalam pembuatan aplikasi, baik itu berbasis web, mobile, atau, pengimplementasiannya dalam sebuah brosur dan lain sebagainya ya, sangat jarang sekali digunakan. Nah, untuk materi kali ini saya membahas yang fountain fill saja, untuk yang lain nanti bisa dieksplorasi sendiri, karena pada dasarnya ini, pattern-pattern yang ada di sini tuh kalian tinggal pilih aja. Nah, ini misalkan, di sini saya pilih fountain fill. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Di sini ada warna pink, kemudian di sini ada warna putih. Nah, begini, misalnya nih, oh maaf, sebentar. Nah, misalnya nih, kita nggak pengen dari pink ke putih, misalkan dari pink ini ke kuning, tinggal yang kotak ini kalian klik aja 2 kali, nanti di sini muncul putih seperti ini, bisa kalian ganti misalkan, "Oh saya pengennya, dari pink menuju ke orange," seperti ini. Nah ini sudah otomatis berubah ya. Nah kayak gitu. Terus, kalian juga bisa mengatur jaraknya. Nah misalkan mau lebih dominan pink, maka semakin ini ditarik ke sini, pink ini akan semakin mendominasi. Nah, beda cerita kalau yang ini kita tarik ke sini, maka si kuning ini nantinya akan mendominasi. Seperti itu ya.
Nah, kemudian, bisa juga guys ini dicari lagi, dieksplorasi, seperti ini ya, pewarnaannya untuk fill picture atau misalkan gini, kalian pengen, warnanya ini nggak cuman, pink sama kuning, mungkin di tengah-tengahnya agak putih gitu ya. Nah, tinggal ini, pada garis ini tinggal diklik 2 kali, seperti ini, sampai muncul seperti ini. Mohon maaf tidak kalau ada yang tidak berhasil ketika diklik 2 kali, bisa mencoba 3 sampai 4 kali untuk muncul ini ya, atau ditekan yang lama aja. Nah, misalkan yang di tengah sini nih kita mau ngasih warna putih. Nah, sehingga nantinya tuh kayak gini ya modelnya ya, dari pink, terus kemudian ke kuning dan di sini dipisahkan oleh, putih, tuh. Nah, kemudian untuk mengatur pewarnaannya, ini bisa digeser-geser, nanti bisa kalian ketahui sendiri. Nah, ini ada bagian pink yang dia lebih dominan di sini, begitupun dengan si kuningnya. Nah, kayak gitu. Atau lebih dipanjangin lagi, nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu ya, jadi nanti silahkan untuk bisa dicoba-coba. Nah, atau bisa seperti ini, menghasilkan warna yang sesuai dengan, yang kita inginkan. Misalkan seperti ini, itu juga bisa. Jadi, tergantung nanti konteksnya bagaimana. Mungkin kan kita, kalau dalam sebuah aplikasi kita juga menyesuaikan dengan background ataupun material-material yang lain. Nah, tools ini bisa digunakan untuk, apa ya, kayak membuat sebuah, gradasi warna sehingga tidak terkesan nabrak atau terlalu rame gitu warnanya, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, misalnya nih, kalian mempunyai, sebuah gambar bawaan di sini. Nah, kalau kalian pengen mengambil warna dari warna yang ada di gambar bawaan, kalian bisa masukin gambarnya di sini, kemudian kalian pilih ini, color eyedropper. Nah, ini dia akan mengambil warna yang kalian tunjuk. Ini misalnya saya mau ngambil warna yang sama kayak yang ini, abu-abu muda ini. Nah, ketika saya klik, nah dia otomatis akan menemukan warna tersebut, gitu ya. Nah, selain menunya ada di sini, ini juga ada di sini guys. Nah, ada di sini ya. Nanti bisa dieksplorasi sendiri karena biasanya memang, ini yang sangat sering dipakai ketika menyusun aplikasi karena kan kita tidak boleh nabrak warnanya, kemudian tidak boleh terlalu rame dan biasanya kalau kita sudah ada material bawaan, kita ngambil warna tombol atau warna ornamen misalkan ada gelembung atau ada awan, atau, material-material yang pendukung lah atau misalkan teks dan lain sebagainya itu kan supaya tidak nabrak kita ngambil salah satu warna yang kuat di, komponen sebuah gambar gitu kan. Nah, biasanya pakainya itu. Diingat-ingat ini diklik 2 kali, nah sampai muncul ini kemudian eyedropper-nya dimainkan. Misalkan, saya mau ngambil warna yang ini. Nah, silahkan langsung seperti ini. Nanti yang di sini sudah otomatis berubah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada mesh fill. Jadi mesh fill itu, kita bisa mewarnai satu bagian ini dengan, berbagai warna yang kita tentukan. Misalkan, di sini saya punya sebuah objek lingkaran, kayak gini ya, objek lingkaran seperti ini. Nah, terus, sebentar ini saya geser dulu. Nah, kemudian, saya warnai misalkan dengan warna ini ya, dengan warna abu-abu. Nah, di sini di color tadi itu ada match fill. Silahkan diklik atau shortcut yang ada di keyboard cukup tekan M. Nah, dia akan menghasilkan gambar yang seperti ini, guys. Jadi, dia itu intinya ngasih warna sesuai dengan titik yang mau kita warnai. Misalkan ini, titik ini saya tekan seperti ini, kemudian saya warnai pink. Nah, dia yang ada di tengah sini itu akan berbentuk
berwarna pink. Nah, kemudian misalkan saya klik yang bagian sini gitu ya, saya kasih warna merah. Nah, nanti yang di bagian sini itu akan menjadi warna merah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen nambahin apa namanya ini ruangnya lebih banyak lagi, kalian bisa manfaatkan ini jumlah apa ya ini? Jumlah perpotongannya gitu ya. Misalkan ini ditambahin 3, maka jadi seperti ini. Kemudian yang bawah juga tambah 3, nanti akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan lebih banyak kan kita kalau pengen menentukan warna juga lebih fleksibel ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini misalkan aja ya, nanti kalian bisa cek sendiri dengan warna-warna yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah tentang power clip. Nah, di sini misalkan saya mempunyai gambar yang kemarin itu, yang pernah saya jadikan contoh. Di sini ada gambar Naruto, jadi saya ini hasil nge-trace dari gambar orang lain. Nah, misalkan gini, ini kita buat kotak dulu di sini, terus kita warnai dengan warna apa ya, hitam gitu aja lah. Nah, kemudian Naruto ini eh, kita select seperti ini, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini, coba ya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini ada putih-putih yang merupakan background bawaan, ini dihapus dulu. Jadi tidak boleh ya ada putih. Ini kan sebenarnya lengan ini. Nah, kita kasih warna sendiri aja. Nah, kayak gini misalkan. Nah, biar si Naruto ini, dia warnanya itu hampir sama kayak yang kita buat ini. Caranya adalah dengan power clip. Nah, ini backgroundnya ini kan kita udah tahu bahwa ini gambarnya transparan ya. Backgroundnya maksudnya tidak putih gitu. Ini bisa kita hapus dulu. Nah, ini kita buat garis dulu. Diingat bahwa untuk menciptakan garis itu diklik kanan. Nah, ini garisnya sudah kelihatan ya. Kemudian pada color kita pilih yang no fill. Nah, jadi warnanya kosongan kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita perbesar gambarnya menjadi seperti ini. Nah, terus di ini silakan klik lingkaran besarnya ini, warna yang mau kita eh, apa ya? Kita taruh di dalam warna Naruto ini, gitu ya. Nah, misalkan ini kita klik kanan, ini kita klik kanan yang lingkaran ini, power clip inside, kemudian kita masukkan atau kita klik gambar Naruto ini. Nah, kayak gini. Jadi, otomatis nanti si Naruto ini, dia akan memiliki warna sesuai dengan yang di power clip kan tadi. Tuh. Nah, kita coba back. Nah, ilustrasinya supaya memudahkan ini jadi nanti tuh akan di-drag ke tengah gini loh. Nah, dia akan di-drag ke tengah gini. Jadi kita bisa menyesuaikan match fill-nya. Misalkan yang Naruto yang bagian kepala ini dia tidak terlalu pink gitu ya. Tinggal itu diedit aja match fill-nya. Nah, gini. Misalkan di sini ada ketambahan lagi ya. Gini aja. Nah, biar kecil-kecil. Misalkan yang di kepalanya ini dia mau agak kehitaman. Kemudian rambutnya di sini dia mau agak kekuningan. Misalkan seperti itu ya, misalkan. Nah, ini mau yang apa ya? Mungkin agak biru banget gitu. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita coba lagi. Kita pisahkan ini dulu. Nah, kemudian ini kita or clip inside ke sini. Nah, nanti akan jadinya kayak gini. Gitu ya. Itu adalah salah satu contoh untuk mewarnai dengan power clip.
Nah, kemudian balik lagi ke yang interactive fill tadi, guys, kita ada yang ketinggalan. Misalkan di sini saya membuat sebuah kotak, terus saya memilih interactive fill lagi, atau bisa ditekan G di keyboard Anda. Nah, seperti ini. Ketika saya memilih untuk fountain fill, nah di sini ada beberapa gaya yang bisa Anda pakai. Ini adalah gaya untuk merefleksikan warna. Nah, jadi ketika ini saya klik, nanti warnanya menjadi seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Dan ini bisa diputer. Gitu ya. Oh, ini eh, nah, bahkan dia juga bisa mewarnai dari sisi luar ya. Membuat seolah-olah berkilau seperti itu. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal latihan, nanti silahkan kalian mencoba untuk membuat beraneka ragam eh, tombol gitu ya. Jadi tombol itu ketika kita searching-searching di Google, ada beberapa yang memunculkan efek 3D gitu ya. Jadi seolah-olah tombol itu muncul atau apa ya? Dia itu kayak menonjol gitu loh. Jadi untuk bentuk itu tidak flat tetapi menonjol. Nah, itu tuh sebenarnya dia berasal dari beberapa bentuk gitu ya, beberapa bentuk, dan biasanya 2 atau 3 seperti ini, beberapa bentuk tersebut ditindihkan. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, nanti yang di belakang dibuat agak gelap. Nah, kemudian yang di depan ini dibuat agak terang. Nah, kemudian nanti kita mainkan dengan warna tadi. Kita mainkan dengan warna, bisa pakai fountain fill tadi. Ini garisnya saya hilangkan ya. Nah, seperti ini nanti bisa dimainkan. Jadi kalau dari merah ke pink berarti nanti fountain fill-nya juga berkaitan dengan merah dan pink. Nah, nanti muter-muternya bagaimana? Nah, silahkan, saya ingin melihat hasil dari eksplorasi mahasiswa, bagaimana mereka membuat sebuah tombol yang apa ya, seolah-olah dia itu sebagai objek yang timbul padahal sebenarnya tidak, gitu ya. Nah, begini, silahkan untuk mencari, saya tidak melarang mahasiswa untuk mencari referensi di YouTube. Misalkan Anda mau membuat cara, eh, Anda mau mencari tentang cara untuk membuat tombol seolah-olah 3D di Corel Draw, itu juga terserah gitu ya, tergantung nanti bagaimana hasil dari eksplorasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena ini tuh sebenarnya permainan warna, kemudian bagaimana kita menilai itu kayaknya pantas apa enggak ya, itu harusnya dimiringin apa digimanain ya, kayak gitu loh. Nah, silahkan kalian cari referensi di Google untuk tombol-tombol yang saya maksudkan itu, bisa dengan keyword seperti ini ya. Diusahakan untuk mencari keyword dengan bahasa Inggris, atau tidak harus sama dengan saya, button vektor, bisa juga dengan menggunakan kata kata kunci yang lain, akan tetapi diusahakan dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Indonesia, karena eee, muncul peluang untuk munculnya konten-konten yang relevan itu akan lebih tinggi daripada kalian menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, sekian untuk materi saya. Eee, kita lanjut untuk materi yang akan datang. Sampai jumpa lagi.